Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi melakukan kunjungan kerja guna memerangi tindak pidana illegal logging yang merambah hutan mangrove di ekowisata Hutan Mangrove Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat pada Senin siang tanggal 31 Juli 2023. Dalam kunjungannya, Kapolda Sumut meninjau langsung lokasi penebangan liar serta perambahan hutan mangrove di seputaran perairan dengan menggunakan 2 unit kapal pol air yang didampingi oleh PJU Polda Sumut, Kapolres Langkat, serta tersangka Jalaluddin, pria berusia 50 tahun Brandan Barat. Tersangka juga membantu menunjukkan area hutan mangrove yang telah ditebang. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan bahwa kayu mangrove yang dirambah di sekitar lokasi merupakan habitat dan tempat pembudidayaan mangrove yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, Polda Sumut telah bergerak untuk menegakkan hukum dan sejauh ini sudah berhasil menangkap 2 tersangka terlibat dalam praktik illegal logging tersebut. Selain itu juga dilakukan penangkapan terhadap penebang kayu hingga penampung hasil illegal logging di wilayah Lubuk Kertang. Kapolda Sumut menegaskan bahwa Polda Sumut tak hanya menindak di 1 lokasi, tapi juga sudah melakukan penyegelan di 2 lokasi di Medan yang merupakan tempat gudang penampungan hasil illegal logging. Proses penyidikan terhadap kasus ini akan terus dilakukan untuk mengungkap dan menghentikan jaringan-jaringan lainnya yang merusak hutan mangrove di Sumatera Utara dan wilayah-wilayah lain yang sudah diidentifikasi dan di-mapping. Kertam di Kabupaten Langkat berada di lokasi penampungan kayu mangrove yang dihasilkan dari pembabatan atau illegal logging di sekitar lokasi ini, seputar pangkalan susu yang kita tahu ini adalah habitat ataupun tempat pembudidayaan mangrove yang berada di kawasan hutan, yang mana kita ketahui mangrove ini menjadi isu yang penting untuk kita selamatkan, dan Polda Sumatera Utara telah terjun ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Sudah kita temukan 2 orang yang kita lakukan penangkapan dan pemprosesan, dan kita tahu ada beberapa yang melarikan diri, tapi itu akan kita lanjutkan dalam proses penyidikan nanti. Kita tidak hanya menangkap yang ada di sini, kita juga menangkap mulai dari penebang yang ada di lokasi hutan di Lubuk Kertam Lubuk Kertam yang tadi sudah kita tengok bersama, dan kita tahu betapa parahnya pengerusakan atau pembabatan pohon-pohon mangrove yang ada di sana. Hari ini juga kita lakukan penyegelan di 2 lokasi di Medan, tempat gudang yang menampung daripada arang mangrove yang dihasilkan dari sekitar Medan ini. Tentu kita akan melakukan proses penyidikan untuk itu, dan kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kita temukan nanti jalurnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya ada di Medan, mungkin juga ada di wilayah lain yang kita identifikasi, sudah kita lakukan mapping, ada di Sumatera Selatan, ada di wilayah Batam dan sekitarnya. Kita juga akan berkoordinasi untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Ini adalah jaringan yang harus kita hentikan karena merusak hutan mangrove kita yang ada di Sumatera Utara. Kepala Lingkungan 1 Khairul Asmi kepada Kapolda Sumut mengaku bahwa pembuatan arang memerlukan waktu 15 hingga 20 hari pembakaran untuk menghasilkan arang yang berkualitas. Dalam 1 tungku pembakaran dihasilkan 1 hingga 2 ton arang yang dijual dengan harga 3.800 per kilogram. Sementara itu, PLT Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut atas tindakan cepat dalam menanggulangi kerusakan mangrove.
Beliau menyampaikan harapan besar agar tindakan ini benar-benar sampai ke akar-akarnya, termasuk memberantas para penampung hasil illegal logging, baik yang berskala kecil maupun besar. Syah Afandin juga menyoroti pentingnya perlindungan hutan mangrove karena berperan sebagai pengembangan biakan ikan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat nelayan di daerah ini. Dari Langkat Muslim Orbit Digital memberitakan.